Kamu ingin punya sebuah website atau ingin buat website menjadi online? Bisa diakses oleh semua orang dengan cepat dan juga aman, dan tentu saja membuat bisnismu berkembang dengan sebuah website. Paket personal hosting Mega Hoster kini hadir dengan penawaran istimewa, diskon up to 75% dengan layanan tim support 24 jam. Fitur Light Web Server membuat websitemu lebih cepat diakses dengan teknologi Immunify 360 membuat websitemu aman dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya lainnya. And of course, aku akan berikan ekstra diskon dengan menggunakan kode kupon Kreatif Academy sebelum checkout. Kamu akan mendapatkan ekstra diskon sebesar 10%. Dan tentunya bonus UI design dan source code dari website company profile. So, tunggu apa lagi? Upgrade bisnismu sekarang. Oke teman-teman, selamat datang di video bagian ketiga dari seri membuat website company profile untuk perusahaan properti. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Kalian sedang ada di seri belajar membuat website company profile untuk perusahaan properti. Jadi saya sarankan untuk tonton dulu video pertamanya, karena di seri ini kita belajar membangun website dari dasar banget. Dari mulai memahami brief sederhana, memahami perusahaannya seperti apa, pain point yang dialami oleh perusahaannya seperti apa, lalu kebutuhan bisnisnya seperti apa. Dari sebuah brief sederhana ini, kita petakan ke dalam sebuah mind mapping untuk membuat sebuah ideate atau solusi desain yang akan kita berikan untuk perusahaan berdasarkan pain point yang dialami dan juga kebutuhan bisnis. Nah, tapi sebelum kita mulai mendesain untuk bagian ketiga ini, alangkah baiknya kita review dulu project kita sebelumnya ya. Nah, di project sebelumnya, di video pertama kita memahami brief sederhana dan juga udah mendesain dari mulai berdasarkan dari kebutuhan bisnis mereka, dari mulai membuat suatu website dengan desain yang menarik dan juga minimalis. Terus di website ini juga kita udah fokus kepada jasa yang ditawarkan dan juga fokus kepada kelebihan jasa perusahaannya. Lalu di video yang kedua, kita membuat sebuah fitur kemudahan dalam mencari rumah yang sesuai. Nah, di video sebelumnya kita udah membuat sebuah fitur search bar ya. Jadi itu memudahkan si customer dalam mencari rumah yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Di video sebelumnya juga kita udah berhasil membuat sebuah galeri atau rekomendasi produk yang ditawarkan. Nah, ini cukup berguna untuk menawarkan produk-produk yang sekiranya menarik bagi si customer. Nah, di video kali ini kita akan membuat section fitur-fitur rumah, kontak, dan juga yang terakhir tentunya ada footer. Nah, kontak ini itu sangat berguna sekali ya, terutama dalam menghubungi si pihak perusahaannya. Jadi si customer lebih mudah dalam menanyakan atau berkonsultasi dengan pihak perusahaan. Nah, kalau kita lihat di Mind Master, ini adalah pemetaan atau mind mapping solusi desain yang akan kita buat. Nah, di sini kita udah membuat sebuah navbar, ada hero, ada layanan, ada temukan rumah impian, ada rekomendasi rumah, dan tentunya yang terakhir di sini kita akan membuat sebuah fitur rumah, kontak, dan juga footer. Oke, dan gak usah lama-lama lagi, mari kita buka dulu project sebelumnya. Oke, ini adalah project yang kemarin udah kita buat ya. Di sini ada navbar, ada hero banner, hero section, terus ada layanan kami, ada temukan rumah. Kita membuat sebuah fitur search bar berdasarkan tipe rumah, harga, dan juga kategori atau ID dan juga lain sebagainya. Dan di sini juga di video kemarin kita udah membuat sebuah fitur rekomendasi rumah untuk si customernya. Nah, di sini juga aku udah menambahkan kondisi ketika si card-nya kita hover. Nah, maksudnya hover tuh kayak gini. Nah, sebenarnya aku udah buat video mengenai slicing design tapi belum sempat aku publish. Alangkah baiknya kita spoiler dikit ya. Kita buka Open with Live Server, kita buka di web browser. Nah, yang dimaksud sebagai hover tuh kayak gini nih. Ketika mouse-nya ini berada di atas card-nya, ketika disorot gitu ya, maka dia akan ada yang berubah gitu berdasarkan desain yang udah kita buat. Nah, tadi kita buat untuk bagian rekomendasi rumah. Kalau kita hover di bagian card-nya, atau si pointernya menyorot kepada bagian card-nya, lihat nih. Otomatis warna card-nya akan berubah dan juga tulisannya akan berubah menjadi warna putih. Nah, itulah kurang lebih yang dimaksud dengan hoverable. Oke, kita kembali lagi ke desain ya. Nah, di sini juga aku udah siapkan sebuah resource untuk pertemuan ketiga kita kali ini. Jadi teman-teman boleh download resource-nya, linknya aku simpan di deskripsi di bawah, atau teman-teman juga boleh download resource-nya sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman boleh siapkan aja sendiri resource yang teman-teman inginkan. Oke, kita akan mulai mendesain dari mulai membuat sebuah fitur-fitur rumah. Gimana kalau seandainya kita perbesar dulu artboard-nya? Caranya teman-teman tekan Ctrl lalu klik si artboard-nya, nanti akan terseleksi seperti ini. Nah, tinggal drag ke bawah sampai si artboard-nya menjadi lebar atau panjang ya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama tentunya seperti biasa kita akan menambahkan sebuah heading. Kita copy aja dari sini supaya konsisten. Teman-teman tinggal drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat seperti ini. Kita atur dulu posisinya, kita nyalakan dulu gridnya ya. Kita seleksi dulu si artboardnya dengan cara Ctrl klik. Terus teman-teman aktifkan di sini nih. Ini ada icon mata tertutup, tinggal klik nanti matanya terbuka. Nah, otomatis di sini gridnya akan diperlihatkan. Kita ubah dulu tulisannya menjadi fitur rumah. Seperti ini. Kita simpan di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita tambahkan padding dikit atau margin dengan yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tombol di sebelah kanan. Seperti biasa, untuk menambahkan tombol, kita akan buat menggunakan rectangle tool seperti ini. Kita buat tingginya menjadi 63 deh ya. Nah, seperti ini. Untuk lebarnya, dia memakan 2 grid aja deh. Jangan terlalu lebar. Seperti ini, kita tambahkan tulisan di dalamnya. Nah, untuk tulisannya kita drag aja deh dari headernya di sini. Teman-teman tinggal drag sambil tekan Alt, nanti otomatis akan terduplikat. Nah, di sini kenapa tulisannya dia tertutupi oleh si kotaknya? Karena layernya ini berada di bawah dari kotaknya. Cara untuk membuat si tulisannya berada di atas kotaknya, teman-teman boleh klik si tulisannya, klik kanan, lalu send to front. Nah, nanti akan otomatis berada di atas dari kotaknya. Nah, mungkin untuk ukuran tulisannya kita kasih 20 saja deh. 20 seperti ini. Kita simpan di tengah-tengah, kita buat dia menjadi warna putih. Oke, dan untuk tombolnya, supaya konsisten, kita buat dia menjadi warna hijau. Nah, teman-teman boleh ubah warnanya menjadi warna hijau seperti ini. Gimana kalau seandainya kita tambahkan icon arrow di sebelah kanan ya. Untuk row-nya mungkin kita akan gunakan yang di sini deh. Kita copy. Kita scroll lagi ke bawah, kita paste di sini. Ini udah ada row-nya, tinggal dikeatasin. Kita buat lebih kecil lagi. Kita group dulu dengan cara Ctrl G. Setelah itu, kita buat tulisannya ini berada di tengah-tengah dari tombolnya. Dengan cara seleksi kedua objek dua ini, tulisan beserta si tombolnya. Nah, di sini ada alignment. Nah, tinggal sesuaikan deh. Sip, kalau seandainya sudah sesuai, kita grouping lagi. Teman-teman tinggal blok seperti ini, lalu Ctrl G, nanti akan otomatis tergroup. Jadi kalau teman-teman klik si objeknya, dua-duanya akan berpindah. Nah, kita akan ratakan dengan si tulisan headernya, rata secara vertikal. Sip, selanjutnya kita akan menambahkan foto-foto dari fitur-fitur rumah yang ada. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan gambar yang ini, teman-teman tinggal drag sambil tekan Alt, nah nanti akan otomatis terduplikat. Nah, gimana kalau seandainya kita buat dulu sebuah kontainer untuk menyimpan si gambar-gambarnya? Gini deh, kita akan buat menggunakan sebuah kotak seperti ini. Untuk tingginya kita kasih berapa ya? 480 mungkin. Sip, seperti ini cukup. Untuk lebarnya gimana kalau kita kasih 340? Nah, setelah kita membuat sebuah kontainernya, tinggal kita masukkan gambarnya ke dalam si kontainernya dengan cara melakukan yang namanya masking. Nah, caranya teman-teman tinggal drag seperti ini, buat si gambarnya berada di atas kotaknya. Dengan cara klik kanan, di sini ada bring to front, nanti akan otomatis berada di atas dari kotaknya. Nah, teman-teman tinggal blok kedua buah objeknya, yaitu kotak si kontainernya dan juga fotonya. Setelah itu teman-teman bisa Ctrl Alt M, nanti akan otomatis di masking seperti ini. Nah, tinggal untuk menyesuaikan ukuran dan posisinya, teman-teman boleh double klik aja di kontainernya. Nah, setelah itu tinggal posisikan aja deh ukuran dan juga posisinya sesuai dari si kontainernya. Nah, mungkin kita akan buat dia seperti ini. Sip. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk gambar-gambar yang lainnya. Untuk menambahkan foto-foto yang lain, gimana kalau seandainya kita duplikat aja deh kontainer yang ini dengan cara teman-teman tekan Shift, drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat seperti ini. Nah, kita akan pakai gambar yang ini nih, bedroom ya. Ini bedroom? Ya, bedroom, kamar tidur. Drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat. Blok kedua buah objeknya, lalu setelah itu Ctrl Alt M, nanti akan otomatis di masking seperti ini. Nah, tinggal kita sesuaikan aja deh posisinya. Kita buat perbesar sedikit. Kita buat foto si kasurnya berada di tengah-tengah. Sip. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan beberapa foto lagi ya. Mungkin kita akan blok dulu dua buah elemen yang ini. Kita drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat. Nah, gambar selanjutnya kita akan gunakan gambar kitchen atau dapur. Dan juga ini ada ruang buat santai ya. Kita copy dua-duanya. Alt sambil tekan drag.
nanti akan otomatis terduplikat, simpan di atas kontainernya, setelah itu klik kanan, lalu use as mask atau Ctrl Alt M juga bisa. Nah, setelah itu tinggal double klik di kontainernya, tinggal sesuaikan posisinya. Tinggal double klik di kita atur lagi posisinya supaya pas. Kita buat dia geser agak ke sebelah kiri. Nih, teman-teman boleh blok kedua-duanya. Lalu di sini ada distribute horizontal spacing. Nah, tinggal klik saja, nanti distribusi jaraknya akan didistribusikan secara otomatis. Nah, gimana kalau seandainya kita buat dia perkecil sedikit lagi? Jarak-jaraknya. Di sini ada distribute lagi. Kalau masih kurang, gimana kalau seandainya ini paskan dengan sebuah gridnya? Oke, tinggal kita blok semuanya, lalu distribute. Sip, saya rasa ini jaraknya berapa tuh? 16, cukup ya untuk 16. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah icon arrow yang menandakan bahwa ini adalah sebuah carousel atau bisa kita geser dengan cara mengklik si arrow-nya. Nah, teman-teman boleh buat dulu sebuah lingkaran menggunakan ellipse tool. Kita buat warnanya menjadi hijau supaya konsisten. Kita buat dia berada di sebelah kiri dari gridnya. Nih, gridnya di sini ya. Kita buat dia rata tengah secara vertikal. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan icon. Nah, iconnya kita pakai dari icon tombol yang ini deh ya, supaya sama. Kita ungroup dulu dengan cara Ctrl-Shift-G. Nanti akan otomatis jadi ungroup. Kita copy si iconnya, kita paste di bagian ini. Di bagian circle-nya. Tinggal kita atur lagi posisinya. Kita flip horizontal supaya dia berbalik arahnya. Kita perbesar lagi, kita buat dia berada di tengah-tengah dari tombol si lingkarannya. Sip, kalau kegedean kita kecilin dikit. Ini sesuai kebutuhan aja deh ya untuk ukurannya. Mungkin lingkarannya kita buat cukup deh. Kita buat dia berada di tengah-tengah lagi. Sip, seperti ini cukup. Selanjutnya, gimana kalau kita blok, lalu kita group, Ctrl-G. Setelah itu, teman-teman drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat. Kita simpan berada di sebelah kanan dari ujung gridnya, yaitu yang ini ya. Kita simpan berada tepat di ujung gridnya. Nah, setelah itu, teman-teman boleh klik kanan, lalu flip horizontal lagi, supaya nanti si arahnya ke sebelah kanan. Tuh, jadi mirror gitu ya. Sip. Untuk row berhasil udah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan buat ketika kondisinya itu di hover. Hover tuh kayak tadi ya, seperti ini nih. Nah, jadi kalau si pointernya ini berada di atas cardnya, dia akan ada sedikit perubahan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Figma. Kita akan buat sebuah kotak, ini sama ukurannya, 340 ke 480. Kita buat menggunakan rectangle, berapa tuh tadi? 340 ke 480. Seperti ini, kita akan buat dia menjadi warna hitam. Nah, tapi hitamnya kita akan beri transparansi. Kita hilangkan dulu deh gridnya supaya nyaman gitu ya. Teman-teman boleh kontrol lalu klik si artboard-nya. Setelah itu matikan si icon matanya. Nah, kita simpan berada di tengah-tengah dari si gambarnya seperti ini. Gimana kalau opacity-nya kita kasih 50% deh. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan heading di dalamnya. Misalkan di sini, nah kita buat dia berada ke atas dulu tulisannya, klik kanan, lalu send to front, bring to front ya. Misalkan di sini ada send to front. Kita buat ukuran fontnya 36 saja, supaya pas dengan si kontainernya. Lalu kita akan tambahkan sebuah subtitle-nya. Kita drag sambil tekan Alt untuk menduplikat tulisan yang berada di atas. Ukuran fontnya menjadi 14 saja, jangan terlalu gede-gede. Kita buat dia menjadi rata tengah udah. Misalkan di sini kita kasih dia regular saja. Untuk tulisannya mungkin di sini rumah minimalis regular saja. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah harga untuk rumah tipe yang ini. Kita drag aja dari tulisan header kamar tidurnya. Misalkan di sini kita kasih 200 juta aja. Ini contoh saja deh ya. Seperti ini. Kita kasih ukuran tulisannya menjadi 24 saja. Lebih kecil dari headernya. Dan tentunya kita kasih jarak sedikit untuk memberikan sebuah ruang bernapas. Seperti ini. Dan jangan lupa gimana kalau seandainya kita akan tambahkan CTA atau call to action. Nah, kita akan buat menggunakan sebuah tombol seperti biasa. Menggunakan sebuah kotak. Kita ubah ukurannya mungkin 150 deh ya.
ke 45. Nah, kita buat warnanya menjadi warna hijau supaya konsisten. Buat dia berada di tengah-tengah dari kotaknya. Sip, selanjutnya kita akan tambahkan tulisan di dalamnya. Kita drag aja tulisannya dari sini. Kita buat tulisannya berada di atas dengan cara klik kanan, lalu send to front atau bring to front. Tinggal misalkan di sini kita kasih lihat rumah. Seperti ini, kita ubah ukuran fontnya menjadi 18. Oke. Sip, teman-teman, kita blok semuanya. Ini kita blok dulu si tombolnya, lalu tulisan 200 juta, tipe beserta headernya, lalu kita Ctrl G untuk melakukan grouping. Nah, setelah itu teman-teman boleh tekan Shift sambil tekan si kontainernya. Kita buat dia berada di tengah-tengah si kontainernya. Sip, teman-teman, ini kondisi ketika gambar atau foto-foto fitur rumahnya kita hover. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fitur yang namanya kontak. Nah, di sini kita akan menggunakan kontaknya ini full memenuhi layar dari laptopnya. Jadi, kita copy akan menggunakan sebuah gambar, itu gambar yang ini yang terakhir. Kita copy atau teman-teman juga bisa kontrol lalu Alt, nanti akan otomatis gambarnya terduplikat. Nah, kita akan buat si gambarnya ini akan memenuhi dari layar si screen dari laptopnya. Jadi, kita buat dia height-nya 737 dan tentunya lebarnya 100%. Ini kita buat dulu dia ke bawah. Oke. Untuk jaraknya kita samakan dengan yang atas. Ini 80. Kurang ke atas sedikit. Sip, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan masking si gambarnya ini ke dalam si kontainer yang udah kita buat. Nah, teman-teman buat si gambarnya berada di atas dari kotaknya. Bring to front seperti ini. Setelah itu tinggal teman-teman Ctrl Alt M. Nanti akan otomatis di masking gitu ya. Nah, untuk menyesuaikan posisinya seperti biasa, teman-teman boleh double klik di kontainernya, tinggal sesuaikan deh posisinya. Nah, sekarang mau berapa besar pun dia akan tetap menyesuaikan dari kontainernya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan buat juga sebuah kotak. Seperti ini. Kita akan buat dia menjadi warna hitam dan juga jangan lupa opacity-nya supaya kelihatan gambarnya gitu ya. Kita kasih 50% saja. Nah, setelah ini gimana kalau seandainya kita lock dulu deh, supaya kalau kita geser nggak pindah-pindah kayak gini. Dengan cara klik kanan, di sini ada lock or unlock. Nah, sekarang kalau kita klik, nah dia nggak bakalan pindah kemana-mana. Oke, selanjutnya seperti biasa, kita akan menambahkan sebuah heading. Kita copy dari sini aja. Drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat supaya dia berada ke atas. Teman-teman boleh klik kanan, di sini ada bring to front, atau dengan cara menggunakan sebuah shortcut yang ini ya. Tinggal klik saja, nanti akan otomatis berada di atas. Nah, supaya tulisannya kelihatan, kita kasih dia warna putih. Tulisannya kelihatan, kita kasih. Oke, ini adalah tulisannya. Kita sesuaikan juga dengan gridnya. Gimana kalau seandainya ini kenapa nggak ada? Oh, ini dia ke sini ya, ke bawah. Kita Ctrl ungroup dulu. Ini juga sama nih. Kita ungroup dulu, Ctrl Shift G ya. Kita buat dia kembali berada di atas. Kita tinggal drag saja. Kita aktifkan dulu layout gridnya. Kita paskan dengan grid di paling ujung sebelah kiri. Sip, selanjutnya kita akan menambahkan untuk keterangan kontak seperti alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, email, dan juga tentunya sosial media. Nah, gimana kalau seandainya kita drag aja dari sini, kita ubah tulisannya misalkan jadi kontak. Ini tulisannya kegedean. Gimana kalau seandainya kita kecilin menjadi 18 saja? Kontak, dan yang terakhir di bawahnya ada sosial media. Kita drag dari sini, kita ubah jadi sosial media. Sip, selanjutnya gimana kalau seandainya kita persiapkan dulu icon-iconnya ya, untuk menambahkan icon dari si alamat kantor, nomor telepon, email, dan juga sosial media. Atau gini deh, kita buat dulu tulisannya. Misalkan tulisan yang pertama di sini, kita ubah ukuran tulisannya menjadi 16. Misalkan di sini kita kasih reguler saja. Nah, alamat kantornya misalkan Jalan Pelajar Pejuang. Misalkan Jalan. Selanjutnya kita drag ke bawah, ini kayaknya untuk spacing-nya terlalu tinggi deh ya. Gimana kalau seandainya kita kecilkan untuk spacing-nya yang ini? Ups. Kita kasih 20 atau kita kasih 18. Selanjutnya, kita akan menambahkan sebuah nomor telepon untuk perusahaannya. Kita drag dari tulisan yang ini, drag sambil tekan Alt, nanti akan otomatis terduplikat. Misalkan di sini 022, ini asal aja deh ya. Jadi kalau ada yang sama, sorry deh. Selanjutnya, kita akan menambahkan alamat email.
Usahakan jaraknya konsisten ya. Di sini 8, di sini 8 juga. Misalkan untuk alamat emailnya rumahimpian@gmail.com. Sip. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan sosial media. Kita drag dari sini aja, drag sambil tekan Alt. Misalkan di sini kebetulan nama sosial medianya sama dari mulai Facebook, Twitter, Instagram, yaitu Rumah Impian. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan icon-iconnya. Nah, di sini aku akan menggunakan sebuah plugin yang namanya Iconify. Oke, yang pertama kita akan cari untuk icon alamat kantornya. Misalkan di sini kita cari Office, kita cari yang simple aja, jangan terlalu rame-rame. Oke, gimana kalau kita pakai yang ini deh ya? Kita drag saja ke sini. Sip. Selanjutnya kita akan cari WhatsApp atau telepon. Cari WhatsApp atau telepon. Kita cari telepon. Seperti ini. Kita pakai yang mana nih? Yang ini deh ya. Atau yang ini. Ini lebih oke sih. Kita drag saja. Kita close pluginnya. Kita ubah dulu warnanya menjadi putih supaya kelihatan. Ini kita hapus saja icon yang awal. Kita ungroup dulu. Kita ubah ukurannya jadi 25. Ini 25 ya. Ya, sip 25. Kita buat dia berada di sini. 25. Kita buat dia berada. Oke, sip teman-teman. Untuk bagian kontak alamat udah berhasil kita buat. Selanjutnya untuk sosial media. Selanjutnya untuk sip, kita tinggal buat dia menjadi rata tengah. Lalu kita distribute jaraknya. Kalau terlalu berjauhan, gimana kalau seandainya kita geser lagi jadi 18. Oke, sip. Untuk bagian sosial media kayaknya udah berhasil kita buat juga. Kita tinggal atur posisinya supaya pas. Oke, sip teman-teman. Selanjutnya kita grup dulu. Kita buat dia berada di tengah-tengah dari si kontainernya. Nah, selanjutnya di sebelah kanannya kita akan buat sebuah input form. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah kotak seperti ini. Gimana kalau seandainya untuk width-nya kita kasih 580, untuk tingginya gimana kalau kita tambahin dikit 445? Sip, seperti ini udah cukup kayaknya. Nah, selanjutnya gimana kalau seandainya kita paskan dulu deh posisinya dengan grid. Nah, gimana kalau seandainya untuk ujung-ujungnya kita buat dia menjadi tumpul supaya nggak monoton gitu ya. Kita kasih radiusnya mungkin 5 saja. Lalu kita ubah untuk warnanya menjadi warna putih. Sip, teman-teman. Kita lock dulu supaya dia nggak kemana-mana. Kalau kita geser-geser seperti ini, klik kanan lalu lock karena kita akan membuat sebuah input form di dalamnya. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah kotak seperti ini untuk membuat sebuah input form. Gimana kalau untuk width-nya kita kasih 480 atau 485 deh. Kita kasih 485, untuk tingginya kita kasih 75 aja. Kita buat dia berada di tengah-tengah, terus kita akan tambahkan tulisan di dalamnya sebagai placeholder. Kita ungroup dulu di sini, kita tarik tulisannya dari sini deh. Kita drag sambil tekan Alt, kita buat tulisannya berada di atas. Mungkin misalkan di sini kita akan kasih email. Mungkin misalkan kita buat warnanya menjadi warna putih supaya kelihatan, atau abu-abu tua deh. Kita buat dia menjadi abu-abu tua. Gimana kalau gridnya kita hilangkan dulu? Oke, masukkan di sini. Selanjutnya, kita duplikat menjadi 2. Kita kasih jaraknya agak lebaran dikit. Mungkin 38. Di sini kita akan tambahkan pertanyaan. Jadi si customer boleh bertanya atau berkonsultasi dengan pihak perusahaan. Kita kasih titik-titik deh. Nah, kita buat dia menjadi warna hijau. Jangan lupa tambahkan tulisan di dalamnya. Kita drag aja tulisannya dari sini. Jangan lupa tekan Alt. Kita ubah tulisannya menjadi kirim. Seperti ini. Kita buat dia berada di tengah-tengah dari kotaknya. Seperti ini. Untuk ukuran tombolnya kita kecilin dikit. Mungkin jadi 24. Jangan terlalu gede-gede. Kita buat dia berada di tengah-tengah kembali. Seperti ini. Kita buat untuk ini agak ke atas deh.
Kita kasih jaraknya 18 untuk marginnya, dan untuk tombolnya juga kita naikin dikit. 18 juga. Kita turunin ke bawah, misalkan di atasnya kita akan tambahkan lagi tulisan. Kita buat ya warnanya menjadi warna hijau. Dan tulisannya kita ubah menjadi ada pertanyaan. Seperti ini, kita buat ya berada di tengah-tengah dari si kontainernya. Jangan lupa juga untuk sesuaikan lagi posisinya, dan kita grup dulu. Setelah itu, kita unlock untuk bagian si kotak kontainernya. Ups, kenapa menghilang? Klik kanan, lalu unlock. Lalu kita blok semuanya, kecuali si kontainernya. Lalu kita buat dia berada di tengah-tengah. Sip. Kita nyalakan dulu gridnya. Sip, gridnya udah sesuai. Tinggal kita blok semuanya. Kita buat dia berada di tengah-tengah dari tulisannya. Sip. Untuk bagian kontak form, saya rasa seperti ini udah cukup simple dan juga mampu membantu customer jika ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Lalu yang terakhir, yang selanjutnya itu adalah footer. Nah, untuk footer simple aja, kita akan menggunakan kontainer seperti ini. Kita buat warnanya menjadi warna hitam. Kita ubah untuk tingginya kurang lebih 270 deh. Kita buat berada di tepat di bawah si kontaknya. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah logo di sebelah kiri. Gimana kalau untuk logonya kita copy dari sini aja deh ya. Kita copy, kita paste untuk bagian footer. Seperti ini teman-teman. Tinggal drag saja berada di tengah-tengah si footernya. Jangan lupa juga untuk memperhatikan layout gridnya. Supaya desain kita rapi. Layout gridnya. Supaya desain kita rapi. Oke, sip teman-teman. Secara keseluruhan desain kita udah berhasil kita buat. Kalau kita coba preview di sini, kita udah berhasil membuat sebuah navigasi bar, terus ada hero section, terus di bawahnya di sini ada layanan kami, ada section temukan rumah, ada section rekomendasi rumah, terus selanjutnya di sini ada section untuk fitur rumah dan juga konsultasi. Dan yang terakhir tentunya ada footer. Dan ini adalah solusi desain yang udah kita buat berdasarkan brief yang ada di sini. Berdasarkan pain point yang dialami oleh user, berdasarkan kebutuhan bisnis yang mereka butuhkan. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian ngoding atau slicing design untuk membuat suatu website yang sesungguhnya menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript, dan tentunya dengan bantuan dari framework Bootstrap versi 5. Pokoknya ditunggu aja. And I hope you like this video. Stay class. Bye-bye. Sampai berjumpa di video berikutnya. This video, stay class. Bye-bye. Sampai berjumpa di video berikutnya.